Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Microsoft Excel. Kelompok kami terdiri dari Laras Trilestari, Laila Destia Permatasari, Jairus Aserpurdi, dan juga Ezra Natasha Juliana. Oke, sebelum mengenal lebih jauh mengenai Microsoft Excel, yang pertama yaitu ada pengertian Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel yaitu program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Pengolahan data dilakukan menggunakan rumus dalam lembar kerja. Poin yang kedua yaitu bentuk lembar kerja Microsoft Excel. Bentuk lembar kerja Microsoft Excel berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Lembar kerja di Microsoft berbentuk kumpulan sel yang disusun jadi baris dan kolom atau biasa dikenal dengan sistem spreadsheet. Dalam lembar tersebut, Microsoft Excel dapat dihitung dan diolah secara akurat menggunakan rumus-rumus yang disediakan. Selain itu, ada beberapa alat di Microsoft Excel yang mampu untuk menyajikan hasil olahan data. Mungkin teman-teman bisa melihatnya tampilan menu di Microsoft Excel seperti yang ada di layar. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat manfaat dari Microsoft Excel. Manfaat dari Microsoft Excel yaitu yang pertama, untuk menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Yang kedua yaitu pembuatan daftar laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mencari nilai dari kumpulan data, misalnya nilai terendah atau terkecil, tertinggi, tengah, dan rata-rata. Yang keempat yaitu pembuatan daftar nilai. Yang kelima, pembuatan daftar kehadiran atau presensi. Yang keenam, sebagai perhitungan kurs mata uang. Dan yang terakhir, untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram garis, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu menu Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki 9 menu yang terdapat pada bar atau baris menu. Masing-masing menu memiliki submenu perintah yang memiliki fungsi tersendiri. Macam-macam menu Excel yaitu yang pertama, terdapat menu file. Dalam menu file terdapat beberapa submenu, di antaranya seperti New, Open, Close, Save, Save As, Save Workspace, File Share, Permission, Webpack Preview, Text to, Print Area, Print Preview, Print, Send to, Properties, dan Exit. Untuk selanjutnya yaitu terdapat menu View. Di dalam menu View terdapat submenu seperti Normal, Background Preview, Taskspan, Toolbars, Formula Bar, Status Bar, Header and Footer, Comments, Custom Views, Full Screen, dan Zoom. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat menu Insert. Menu Insert terdapat beberapa submenu seperti Cell, Rows, Columns, Worksheet, Card, Symbol, Backbrick, Function, Name, Comment, Picture, Diagram, Object, dan Hyperlink. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat menu Format. Di dalam menu format terdapat submenu Cell, Row, Column, Sheet, Auto Format, Conditional, dan Style. Yang selanjutnya yaitu menu Tools. Di dalam menu Tools terdapat submenu Spelling, Research, Error Checking, Track Change, Compare and Merge Workbooks, Protection, Online Collaboration, Goal Seek, Scenarios, Formula Auditing, Macro, Add-ins, Autocorrect Option, Customize, and Option. Yang selanjutnya yaitu terdapat menu data. Di dalam menu data terdapat submenu seperti Sort, Filter, Form, Subtotal, Validation, Table, Text to Columns, Consolidate, Group and Outline, Pivot Table and Pivot Card Report, Import External Data, dan Reverse Data. Yang selanjutnya yaitu terdapat menu Windows. Di dalam menu Windows terdapat submenu seperti New Windows, Arrange, Unhide, Split, dan Free Space. Yang terakhir yaitu terdapat menu Help. Di
dalam menu Help terdapat submenu seperti Microsoft Excel Help, Show the Office Assistant, Microsoft Excel Online, Contact Us, Check for Updates, Detect and Repair, dan About Microsoft Office Excel. Oke, selanjutnya ada rumus Microsoft Excel. Nah, di sini nih rumus yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Yang pertama ada sum. Nah, sum ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari kumpulan data tersebut ya. Yang kedua ada average yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari data. Yang ketiga ada if, itu berfungsi untuk menampilkan kebenaran nilai dari kumpulan data tersebut. Yang keempat ada max yang berfungsi untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data tersebut. Yang kelima ada min. Nah, min ini adalah kebalikan dari max. Nah, kalau min ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari kumpulan data tersebut. Yang keenam ada count. Berfungsi untuk menghitung banyaknya nilai yang ada di tiap sel dalam kumpulan data tersebut. Yang ketujuh ada match. Nah, ini digunakan untuk mencari letak nilai tertentu yang ada di dalam sel dalam kumpulan data tersebut. Yang kedelapan ada find. Berfungsi untuk mencari huruf atau teks pada sebuah kalimat yang ada di dalam sel tersebut. Yang kesembilan ada date. Nah, date ini digunakan untuk menampilkan keterangan waktu yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun dalam sel tersebut. Yang ke-10 ada choose. Nah, ini digunakan untuk menampilkan sebuah nilai berdasarkan nomor indeks atau urutan tertentu dalam kumpulan data tersebut. Yang ke-11 ada VLOOKUP. Berfungsi untuk menampilkan nilai pada kumpulan data yang bersumber dari suatu tabel dengan format susunan vertikal. Dan yang terakhir ada HLOOKUP yang digunakan untuk menampilkan nilai pada kumpulan data yang bersumber dari suatu tabel dengan format susunan horizontal. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Nah, kelebihannya ini adalah yang pertama, bisa menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Yang berarti adalah kita bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Yang kedua adalah data lebih terorganisir, yaitu data lebih rapi untuk ditata. Dan yang ketiga adalah formula Excel juga cukup lengkap seperti rumus-rumusnya juga. Dan yang terakhir adalah terintegrasi dengan Microsoft Office. Nah, Microsoft Excel ini bergabung dalam Microsoft Office, jadi lebih gampang untuk ditemukan dalam device kalian. Adapun juga kekurangannya, yang pertama adalah beresiko tinggi. Yang kedua itu sulit untuk pemula juga. Yang ketiga, tidak ada histori dalam perubahan data. Yang keempat, tidak mampu menampilkan data secara keseluruhannya. Yang kelima, tidak ada notifikasi. Dan yang keenam, tidak juga otomatis. Dan yang terakhir adalah proses rekonsiliasi yang sangat mudah. Lalu pada poin ke-7 ada Microsoft Excel Shortcut Key. Sama seperti pada program Microsoft lainnya, pada Microsoft Excel apabila kita ingin supaya lebih cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, pengetikan ataupun entry data, pada perintah-perintah tertentu akan lebih cepat kalau menggunakan shortcut key atau jalan pintas. Atau bagi pengguna yang biasa bekerja lebih banyak menggunakan keyboard. Berikut ada beberapa shortcut yang kami tampilkan, seperti CTRL-A untuk memilih atau menyeleksi seluruh isi dari worksheet, lalu ada CTRL-B untuk membuat board area, lalu ada CTRL-I untuk membuat italic area, CTRL-K untuk menyisipkan link, CTRL-U untuk membuat garis bawah, CTRL-P untuk menampilkan kotak dialog print, dan CTRL-Z untuk membatalkan langkah, dan sebagainya dapat dilihat di layar teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan kami memohon maaf dan semoga bermanfaat.